mendustakan anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Membiarkan orang miskin, membiarkan anak yatim, maka sholatmu pun tidak ada. Jangan dibalik. Enggak sholat, batal semua kebaikannya. Itulah kenapa Allah ngisahkan Baroh dan Musa. Musa itu sholatnya 50 waktu. Doanya 20 tahun. Tapi kalah oleh Baroh yang disebut syirik. Oleh Musa sendiri. Tapi Allah mencintainya. Kenapa? Karena Baroh memerankan sifat Allah. Menyayangi. Coba kamu pahami itu kisah Baroh dan Musa itu. Sahabat. Jadi intinya adalah agama hidup itu bukan tentang sholat, puasa, zikir, haji. Tapi bagaimana menyadari rasa Tuhan, sifat Tuhan, kita tajalikan. Dan jangan berbuat syirik. Dan jangan ngaku-ngaku yang sifat Tuhan menjadi sifat kita. Kenapa manusia miskin? Karena dia mengakui sifat Tuhan. Karena sifat dia merasa kaya. Atau merasa ingin kaya. Berarti dia. Dan begitu kaya manusia lupa bahwa kaya itu sifat Tuhan. Hidup itu sifat Tuhan. Wujud itu sifat Tuhan. Dan semua sifat Tuhan pasti bukan sifat makhluk. Ingat itu. Segala yang mustahil bagi Tuhan, itulah sifat kita. Dan segala yang mustahil bagi kita, itulah sifat Tuhan. Inilah kesalahan. Maka apapun permintaanmu, maka matawaqqafa matlabun anta tolibu birabbika wala tayassara matlabun anta tolibu binafsika. Permintaan tidak tertahan selama engkau meminta dengan bersandar pada Tuhan tadi. Dan permintaan tidak mudah pada saat engkau bersandar pada dirimu. Itulah dari awal. Dari surat yang tadi malam itu yang Abah baca, surat Al-A'raf. Ya. Ada manusia yang tidak bisa masuk, saking tidak mungkin adalah ke dalam surga itu seperti kata Allah, semustahilnya gajah masuk liang jarum. Itulah. Kau bisa kaya dengan sifatmu sendiri. Kau bisa hidup dengan sifatmu sendiri. Kau bisa kembali pada Allah dengan caramu sendiri. Itulah mustahilnya. Sama seperti memasukkan gajah ke lubang jarum. Ini malah ngajak orang rame-ramean, rajin-rajinan. Hari semua. Tapi melupakan sifat Tuhan. Hari semua. Akhirnya mentuhankan norma. Benci pada orang yang gak sholat. Padahal dia aja sebenarnya gak sholat. Inilah. Ya. Tadi. Karena kamu tidak mengerti tauhid. Tadi. Khairihi itu Allah. Wasyarihi juga Allah. Cuma ada etika. Pada saat khairihi. Sandarkan semuanya memang afal Allah. Sedikit pun bukan afal kita. Dan kita tidak boleh ngaku-ngaku apa. Dan meminta balasan daripada kerjaan yang bukan kerjaan kita. Itu. Sahabat. Kemudian dalam hikmah yang berikutnya juga Syaitul Ilah mengingatkan kepada kita. Maka la tastagrib buku ala akdari madum tafi hadidar. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di tubuhmu. Di dunia itu tadi pada saat Allah ngomongin bumi, ya juga tubuh kita. Maka pengertian yauma tubaddalu ardu ghairu ardi was samawat. Itu adalah pada hari di mana bumi diganti bumi lain, maksudnya juga badanmu diganti badan lain, HP-mu diganti HP lain. Kenapa? Surga itu naik kalau seandainya syuruh itu adalah sadar pada Tuhan, sadar pada provider. Tersambung dengan provider. Barulah nanti kamu dapatkan casing baru yang lebih mahal. Itulah surga. Tuh, maka disebut surga itu derajat. Derajat itu untuk tubuh. Ini on lagi. Surga di sono. Di sono itu di mana? Allah di mana? Di sono.
Orang pergi ke satu kampung, negara koplok, mau dekat pada Tuhan. Mana? Mau dekat ke rumah Tuhan. Aduh. Inilah kesyirikan. Maka Allah sudah berkata dalam Al-Quran tentang bagaimana kita bisa bahagia. Bagaimana Sulaiman. Bagaimana Maryam. Ya. Mentajalikan sifat-sifat Tuhan. Sampai Maryam dengan Kaf, Ha, Ya, Ain, Shod. Selama kamu sempurna tawakalnya pada Allah. Tapi kita pahami ada dua makom. Ada makom tajrid, ada asbab. Tapi asbab juga bukan kamu. Justru asbab itu untuk melihat fi'il Allah. Tuh. Ini juga ada asbab. Merasa kerja lagi. Ke kantor. Wah, saya mah asbab ke kantor. Kamu lagi yang ke kantor. Tuh, kembali lagi. Berarti kamu mengakui sifat dalang menjadi sifatmu. Coba sekarang ini. Di Sunda lu mampah ulang ngalengka. Init bari cicing. Diam dalam satu faham. Diam dalam satu keyakinan. Tauhidkan wahadai wahidu tauhidan. Tetapkan hanya satu yang ada dia. Hanya dialah yang punya sifat-sifat itu. Maka la tastagribu kual aqdari madum fi hadidar. Fa innaha ma'abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibunatiha. Jangan engkau merasa aneh dengan terjadi kesulitan selama kamu ada kamu. Kan tadi kata apa? Orang sholat saja secara syariat saja tanpa hakikatnya. Tadi pasek. Nah, orang pasek itulah dia orang sholat walaupun Allah. Itu sama aja kata Allah. Wah, ini ngajak berantem sama gua. Itu gak ada bedanya tuh. Maka kata Allah, fawailul lil musallin. Celaka sholat dia itu. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka wa tasdiq. Maka tadi begitu Allah, maka dari bawah Allah dari subhana asyra bi abdi lailam kanu lail dulu pati. Itulah kisah sholat. Subhan maha suci, sucikan, hilangkan keberadaanmu. Subhanallah di asyra, biarkan berjalan sendiri. Maaf ya, keluarga saya itu tidak akan takbir, tangannya tidak akan ngangkat sendiri oleh dirinya. Karena tangan itu bisa ngangkat sendiri sebenarnya. Tangannya tubuh sendiri. Allah. Dan saya menyaksikan di keluarga istri saya itu. Ayahnya melatih. Kamu jangan angkat tangan dengan kehendakmu. Dengan keinginanmu. Karena sesungguhnya sadari kehadiran Tuhan. Saya saksi mata menyaksikan. Kalau kamu nanti ke sini, tanya istri saya. Ya. Ini dengan legengnya. Allah. Saya gedek kadang-kadang. Orang-orang ustadz-ustadz yang cuma ngerusak manusia keyakinan pada Tuhan. Inilah abah itu marah Pak Mas Budi. Tadi semua. Ada lagi yang baca Quran ini. Coba buka halaman Quran, halaman sekian di atas, garis atas, paling kanan, di bawahnya itu. Sombong itu. Bukan itu, Bung. Bukan itu Quran itu. Coba buka lagi halaman sekian, garis paling bawah, paling kanan, bawah. Itu aksi. Itu sirkus. Apa Islam jadi dagelan kayak begitu? Ada semua. Ada lagi. Orang copetnya digini-gini. Ada semua. Merasa paling pintar kayak Musa. Dagelan semua. Ada semua. Ada lagi yang gondrong. Maaf. Ini karena kalau nggak dibenerin, terus sementara mereka percaya pada orang-orang itu, terus umat kapan bangkit? Kapan keyakinan umat bangkit? Kapan kesadaran tauhid hidup?
Akhirnya hanya menonton dagelan. Nah inilah sahabat. Ya, kenapa Tuhan dalam Al-Quran menyuruh kita bahagia. Menyuruh sukses. Bukti Tuhan menyuruh sukses, tidak mungkin Tuhan menyuruh ciri orang takwa sodako, ciri orang iman sodako, ciri orang khusus sodako, ciri orang hijrah sodako. Berarti kalau begitu bukan sholat. Kenapa sholat dikaitkan akimis sholat wa itau zakat? Sampai Nabi, la sholat illa bi zakatallah. Nggak ada sholat yang tidak sodako, tidak zakat, tidak jariah, tidak berbagi. Itulah sebetulnya Tuhan lebih banyak menyuruh kita adalah untuk sukses, untuk bahagia, supaya kita masih berbagi. Maka kata Tuhan, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan Tuhan menyuruh wasyari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduhas. Ayo, kembalilah padaku, kembali padaku. Jangan ngaku-ngaku hidup itu sifat. Kembalikan, hidup itu sifatku, wujud itu sifatku. Ilmu itu sifatku, mendengar itu sifatku, kalam itu sifatku. Maaf mas, betul-betul. Itu suka muntah itu di dalam biasanya. Itu adalah sifatku, wujud itu adalah sifatku. Kaya itu adalah sifatku. Kembalikan. Kalau di situ mah nggak apa-apa, kalau takutnya di situ, ya. Kaya itu adalah sifatku. Ilmu itu adalah sifatku. Wujud itu adalah sifatku. Sahabat. Dan Tuhan menyuruh kita adalah saling menyayangi, berbagi, memaafkan. Itulah nama-nama Tuhan itu adalah. Bahkan Tuhan adalah Raufur Rahim, Ghafurur Rahim, semua. Afuwun Karim. Maka nama-nama penuh dengan sifat memaafkan, sifat menyayangi, sifat menyelamatkan, sifat melindungi. Ini bukan sifat memecahkan, sifat mengadu domba, sifat marah-marahan, sifat saling dengki, sifat saling hasud, sifat sombong. Coba, kita ini makhluk siapa? Ngaku umat Muhammad. Nabi Muhammad kepada Yahudi buta disuapin, kepada Nasrani Majusi dijenguk, disayangi. Kurma ajwa dibagi dua dengan pendeta itu. Padahal pendeta itu ngasih tai adalah unta. Terus kita ini umat siapa? Tuhannya siapa? Nah itu raditu billahi robba wabil islami din. Kapan berserah dirinya? Wabi Muhammadin Nabi. Kapan mengakui Muhammad sebagai Rasul? Hanya bukan menggunakan Muhammad untuk cari makan. Muludan untuk cari makan. Rajaban untuk cari makan. Hanya jual-jual nama Muhammad. Nggak ada bedanya kamu itu sama Habib itu. Tadi semua. Yang bedanya kamu nganggo duriat. Dia nganggo duriat. Sama koploknya itu. Yang satu jual ngaitannya ke nasab. Yang satu ngejual. Tapi tidak pernah merasakan sifat Muhammad. Bagaimana Muhammad bertuhan? Bagaimana tauhid Rasulullah? Tapi tidak. Rasulnya hidup di Madinah dengan masyarakat Madani. Satu kesatuan saling menyayangi. Yang Majusi, yang kata Allah lakum dinukum waliyadin. Walana amaluna walakum amalukum. Udah Nabi tidak lagi urusan. Dan Nabi kalaupun perang disuruh Allah. Perang itu bukan untuk membunuh kafir itu. Tapi ingin pelajaran. Perang Badar itu bagaimana? Pada saat kau bersandar pada Allah. Perang Uhud pada saat kau bersandar pada ghanimah. Walaupun yang mimpin Nabimu sendiri. Tidak bisa. Muhammad tidak bisa memberikan syafaat apapun. Di sini Tuhan sedang mengajarkan tauhid sebetulnya di perang Badar dan perang Uhud itu. Termasuk perang Hunain. Siapa bersandar pada Allah walaupun sedikit. 313. Tapi sandarannya pada Allah. Wa ma romaita id romaita. Nah, sudah mengembalikan sifat Allah pada Allah di perang Badar. Menang. Itulah pada saat kau bersandar kepada
Krishna, wahai Pandawa, cukup 5 kau menang. Tapi wahai Kurawa, nah ini sekarang Mas Budi, Islam Nusantara ini udah Kurawa. Cirinya Kurawa apa? Cirinya Kurawa yang selalu dicari itu makhluknya, tapi tidak mampu melihat Allah di sebalik yang nampak itu. Itu Kurawa. Makanya Kurawa pada saat datang ke Krishna yang diminta apa? Senjatanya Krishna dan harta pasukannya Krishna. Kurawa. Orang yang ibadah cari surga itu Kurawa. Orang yang sholat duha cari rezeki Kurawa. Orang yang takut neraka Kurawa. Bukan Allah yang takutinya neraka. Bukan Allah yang takutinya miskin. Itulah kenapa innama yakhshallaha min ibadil yakhshallaha. Allah mau kata innama, sahabat. Ya. Mari sebagai penghujung dari Abah adalah bahwa marilah kita pahami kenapa surat Al-Nasr, Al-Insyirah itu sebetulnya adalah bukan hanya membaca surat Al-Insyirahnya, tapi surat Al-Insyirah ini asbabun nuzulnya. Karena Islam itu dihina karena miskin. Ya, karena miskin. Dan disinilah kenapa alam nasroh laka sodok menggunakan a'lanya itu istifham. Tapi sifatnya takriri. Karena supaya kamu bukan dada kamu. Maka Allah seolah-olah memberikan pengajaran di sini kepada siapapun kita. Yang sudah dibuka dadanya, dibelah dadanya. Keakuannya, egonya, bersihkan sifat merasa tadi. Mengaku-ngaku sifat Tuhan. Yang bukan sifat dirinya. Tadi. Alam nasrah laka sodro. Laka. Lamnya menunjukkan adalah milik laka. Siapa dadamu itu? Dadamu atau dada Muhammad? Sodro adalah merupakan objek maf'ul. Merupakan mudhof ilaih. Siapa sandaran kamu itu? Nah inilah. Ini kan dada ilmu gua apa? Nah inilah. Orang-orang yang maka tadi. Barulah Inna ma'al usri yusron. Inna ma'al usri yusron. Ada fa. Ada harfu istinafin. Ada harfu taukidin. Kenapa ada harfu taukidin? Karena di situ ada kata isim inna. Ada orang nggak percaya pada tadi. Ini sekarang nih orang Islam nggak percaya. Tuhan itu kaya. Tuhan itu gagah. Tuhan itu hebat. Maka di sini kan fa inna ma'al usri yusra. Kalau ada di kamu sisi kamu, pasti kamu itu adalah ada usri. Tapi pada sisi Allah pasti yusran. Maka di sini ada 2 isim ma'rifat, ada 2 isim nakirah. Pada saat 2 isim ma'rifat bersatu adalah isim ma'rifat, ya. Adalah di dalam apa namanya kata, maka berarti usrun, ya, itu sama dengan yusrun. Usrun dan yusrun 2 isim ma'rifat. Berarti kalau 2 isim ma'rifat berarti ada sebenarnya hanya satu masalah dalam hidupmu. Tapi pada saat Allah menggunakan kata, itu malah justru menggunakan isim nakirah. Berarti dalam satu kesulitan itu sebenarnya ada kemudahan. Cuma syaratnya dada siapa. Maka itulah. Di sini kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Nah, sajaratin mubarakah. Di sini. Maka tadi. Orang yang subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna tuh. Sudah ada keberkahan di dadanya. Barakna haulahu. Linuriyahu. Akan diperlihatkan kepada dia. Ternyata barjah kelihatan ya. Ternyata siksa kubur itu kelihatan ya. Ada kemarin yang datang ke Abah itu yang sedang siksa kubur. Tadi semua. Bah,
tulungan bah. Nges eueuh keur obat-obat aja. Orang sedang siksa kubur. Kamu ngerti kuburannya tanah melulu. Kenapa dia bisa begitu? Kamu sekarang menyaksikan banyak perempuan-perempuan membuang bayi, melahirkan pinggir jalan, dibuang ke sampah. Apakah kamu kira itu adalah bukan perbuatan si bayi itu sebelumnya? Bukankah itu siksa kubur kepada si bayi itu? Belum aja hidup sudah di tempat sampah. Belum aja hidup sudah di kantong kresek ditaruh di halaman orang. Kamu nggak sadar bahwa Tuhan akan membalas, membangkitkan kembali di tempat yang sama kamu lahir. Baca bagi kalian yang surat Al-Hajj ayat 5. Tuhan mengembalikan kalian. Untuk apa? Baca juga surat Yunus ayat 4. Bagaimana? Ilaihi marji'ukum jami'an. Semuanya itu. Tapi kalau tidak kata Allah, sumayu idu, aku ulang. Kenapa diulang? Liyazia, untuk menerima balasan tuh. Bayi-bayi yang dilahirkan di pinggir sungai. Yang dibuang di kantongnya. Itu bisa jadi itu adalah SIM card-nya. SIM card yang dari orang kaya. Dimasukkan dengan penuh kehinaan. Jadi kalau begitu siapa yang menantang neraka itu? Diri kita. Sampai mampusnya itu SIM card-nya sadar pada diri. Akhirnya dikasih casing. Begitu lahir ke dunia saja. Udah di tempat sampah. Karena kamu tuh gak ngerti bahwa segala kejadian ini kayaknya kayak perbuatan makhluk. Itulah. Inilah. Yang sudah menyertihkan di Islam itu. Maka kamu saksikan ada di luar negeri. Mutilasi apa semua. Cuma di sini. Ya. Walaupun ada. Itu wah udah geger dunia itu. Kalau ada satu mutilasi saja geger. Karena orang barat boro-boro bunuh nyincang orang. Orang nangkap belut aja gak berani. Kamu misalnya ngapirkin aja tadi. Itulah Pak di sini ada harfu istinafin adalah huruf permulaan. Inna harfu taukidin untuk menguatkan. Karena ada orang yang nggak percaya dengan berita bahwa sesungguhnya di sebalik kesulitan itu ada dua kemudahan. Tadi semua. Malah kita terjebak. Orang air udah keruh dikocok terus. Lapor, aduh saya ini orang susah, saya ini orang susah, saya ini orang susah, saya ini orang miskin, tolongin. Muncullah korban-korban judi online. Semuanya. Ma di sini adalah fa inna ma'a adalah dorof. Dorof itu dorof umakanin. Jadi semua. Inna artinya bersama. Ya. Artinya bersama kesulitan itu ada dua kemudahan. Karena dua isim ma'rifat menjadi satu. Dua isim nakiroh adalah menjadi dua solusi pada kita. Silahkan kamu pakai solusi yang mana. Tadi semua. Ya. Ma'al usri adalah mudhaf ilaih. Yusron isim inna muakhar. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka usri adalah kesulitan. Yusron adalah kemudahan. Berarti ayat ini menjelaskan sungguh ada inna, ada orang yang tidak percaya. Sehingga dia harus hanya dengan ceramah saya cari duit. Hanya dengan jual agama saya cari duit. Padahal Imam Subki, Imam Mawardi, ulama-ulama kita dulu, penjual kelontong. Imam Syekh Botani, ahli pertanian. Ibnu Sina, ahli dokter. Al-Kindi, Ibnu Rus. Ini jadi tukang ustad. Nggak ada kayaknya tukang pacul. Kalau nggak nyangkul, nggak mangan. Tukang ustad, tukang kiai, tukang. Kalau udah tukang itu pasti. Ya. Maaf. Karena kalau nggak begini, memang pahit patrowali itu. Tapi kalau nggak begini, kapan kita akan bangkit? Masalahnya, kata Imam Ghazali, kalau seandainya rakyat itu sudah rusak, pasti umarohnya itu rusak. Nah hari ini kalian lihat, umarohnya rusak. Kata Imam Ghazali, kalau umarohnya rusak, siapa yang rusak? Ulama.
Berarti kerusakan masyarakat, saling membunuh masyarakat, musyrik masyarakat, masuk judi online masyarakat, saling mengkafirkan masyarakat. Karena ulamanya rusak. Dan itu sudah terbukti. 1.800 kasus Indonesia pesantren kiainya didurin santri. Guru ngaji didurin yang dididiknya. Guru-guru sekolah. Menteri agamanya dibui. Terus mengikut siapa kita ini? Kapan kita mau kiamat dia kehancuran lagi. Harusnya kiam itu adalah qiyamul lail, berdiri di waktu malam. Kamu hanya akan bisa berdiri kalau kamu lail itu mati. Kamu hanya hidup kalau lail. Maka subhanallah di asra biad lailan. Menggunakan isim nakiroh lagi. Kan kita nggak tahu ngajinya Mas Budi, nggak tahu nih orang kadang. Kiai juga. Kenapa? Kenapa mereka itu nggak bisa memahami? Karena tadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kenapa ditutup oleh Allah hatinya? Karena dia tertutup kepada Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hatinya ada penyakit. Ini persoalan. Sehingga ada kiai yang datang ke Abah. Apakah ini ayat Quran, Bah? Ya Allah, ya Karim. Apa wa makana sholat itu Quran? Saya bilang, kiai udah pernah berapa kali lewat tafsir. Udah belasan. Tapi saya nggak. Nah itulah. Berarti Tuhan menutup panjenengan dari ayat ini. Itulah yang menunjukkan hidayah itu milik Allah. Selama kamu menganggap kamu bisa memberi hidayah. Selama menganggap Muhammad itu bisa memberikan syafaat. Nah disinilah. Karena baginda Nabi sendiri mengatakan. Dia adalah seorang hamba. Pahami. Ya. Jangan salah menafsirkan. Tadi semua. Tempatkan beliau pada tempatnya. Beliau adalah sebagai Muhammad, derajat, pangkat untuk kita mencontoh akhlaknya. Bukan untuk menyandarinya. Ya, mencontohkan bagaimana tubuh kita ini beribadah pada Tuhan. Tapi jangan salahkan ibadah dari agama lain. Karena ini tentang mansakan. Ada syariat sama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Syariat mentauhidkan Allah, innama ilahukum ilahu wahid. Tapi mansakan cara nyembahnya beda. Kita pakai Allahu Akbar, tapi nggak akbar Allahnya. Masih kalah sama orang Buddha, tok dia pejamkan matanya, tekuk lidahnya, Shaolin. Rasakan dengan tai chi bahwa aku tidak punya gerak. Sifat gerak itu bukan sifatku. Sifat hidup itu bukan sifatku. Kemudian datang lagi adalah dengan orang Jepang. Yoga. Narik napas. Keluar napas. Islam sendiri. Nah, inilah hari ini kenapa kita jadi congos. Kenapa negara kita ini negara paling tidak bahagia. Berarti kalau tidak paling bahagia, berarti tidak paling Islam. Finlandia nggak sholat seperti kamu, tapi negara paling bahagia. Waduh, kalau kamu udah ke sana, kamu bisa menyaksikan bagaimana orang itu ketemu orang. Itulah baru kamu bisa ngerti sebenarnya yang dimaksud Tuhan itu saling menyayangi itu seperti apa. Pantas mereka negara paling bahagia. Sama Belanda, mungkin barangkali Belanda itu karena kamu pernah menjajah saja. Karena itu pun menjajah juga kalau kita dengar kisahnya bukan karena dia niat menjajah. Karena kebodohan kita juga. Tadi semua ya. Maaf ya. Nah inilah yang harus diluruskan oleh kita. Hari ini tauhidnya. Belah dadanya. Itulah Nabi mengajarkan belah dadanya. Jadilah seorang hamba. Subhanalladzi asra. Bukan syara. Bukan alhamdulillahilladzi syara bi Muhammadin. Tapi asra. Jadilah hamba. Jadilah maf'ul bih. Maka tadi alam nasrah laka sodra. Maka fa inna ma'al usri itu adalah jelas di situ. Menjelaskan kepada kita.
Ya. Maka inilah yang juga harus dipelajari ya pada kita. Setiap hari Allah memberikan masalah ya. Ya. Karena percayalah, kenapa tadi ada dua kata ya. Allah menggunakan usri, yusron tadi. Usrun sama dengan yusrun, itu isi ma'rifat. Berarti ma'rifat ketemu ma'rifat, hanya satu hal. Tapi kata yusrun, tetapi kata yusron bentuknya nakiroh, diulang nakiroh yusron, itu berarti hal yang berbeda. Ya. Berarti yusrun yang pertama beda dengan yusrun yang kedua. Ya. Di situ berarti ada dua solusi. Setiap kita punya masalah itu ada dua solusi yang harus kita ada. Ya. Jadi seberat apapun persoalan itu, percayalah, la tataharaku zarratun illa biidnillah. Semakin nanjak tanjakan, kalau kita mampu melihat yang di sebalik yang memberikan nanjak itu, maka itulah kenapa Nabi Muhammad menaik buruk, jalan tanjak kakinya pendek, jalan turun kakinya panjang. Artinya orang itu akan datar. Nggak digonjang-ganjing dengan tagoyurnya keadaan, tagoyurnya makhluk. Itulah. Ya, di situ persoalannya kepada kita sekarang. Ya, apalagi di sini Allah menggunakan kata yusrun, bukan kata sahlun. Karena mudah itu dalam bahasa Arab bisa sahlun, bisa yusrun. Allah menggunakan yusrun. Kalau sahlun adalah mudah, yang tidak mudah. Artinya mudah hanya kepada orang tertentu yang memiliki ilmu. Ya, seperti mudahnya seorang pemain badminton. Karena dia memahami mudahnya pemain bola, tapi tidak mudah kepada orang lain untuk jago. Mudahnya panahan bisa memanah, tidak kepada orang lain. Mudahnya atlet angkat besi, angkat 200 kilo, tidak kepada kita. Tapi Allah di sini menggunakan yusrun, mudah yang tanpa syarat. Hanya satu syaratnya, jangan ngaku sifat Allah. Itu yang dikatakan Jack Ma. I cannot exist without him. Artinya apa Jack Ma berkata? Aku ini hanya sifat, adaku sifat dia. Hidupku sifat dia. Kayaku sifat dia. Ini yang kaya gua. Seolah-olah manusia punya sifat. Sifat wujud. Sifat melihat. Sifat mendengar. Nah, inilah kegagalan. Inilah sahabat. Maaf ya. Kita harus bangkit. Ya. Maka itulah kenapa Nabi berkisah tentang kiamat. Diawali dengan apa? Kiamat itu. Mengeringnya danau Tiberias. Apa maksud? Itu sanepa Nabi. Mengeringnya kesadaranmu. Mabuk. Sholatnya mabuk. Sholawatannya mabuk. Cirinya orang sholat mabuk. Pasti cari pahala. Mabuk itu. Tadi. Itu adalah kurawa. Mabuk. Kata Nabi, kiamat itu diawali dengan mengeringnya dan muncullah dukhon. Ya tadi. Kabut dalam otaknya. Mana kholik, mana makhluk, mana abid, mana ma'bud, nggak jelas. Akhirnya muncullah ngaku-ngaku sifat Tuhan. Menuduh orang kafir, menuduh orang musyrik, menuduh orang hanya dia doang yang calon surga. Hanya Islam, indah Islam. Lu aja nggak pernah Islam. Justru orang yang ngaku Islam malah aslama dia, berserah. Surrender, dharma, hanya melakukan sebagai wayang. Terus dukhon, setelah muncul dukhon apa kata Nabi? Akan muncul Ya'juj wa Ma'juj. Udah yang dicarinya Juj dan Juj. Juj'iyun bukan kuliyun. Ke kanan Juj, ke kiri Juj. Terus cari puru, lupa pada usul. Curus cari-cari yang cucurut-cucurut. Tapi lupa pada gajah. Semua. Tadi. Dasar pokoknya adalah mengenali Allah malah ditinggalkan. Wajibnya tauhid itu adalah lebih wajib dari sholatmu itu. Wajibnya mengenal Allah itu lebih wajib daripada ibadah yang dilakukan itu. Kalau kita ngerti. Karena tadi. Kalau ibadah dengan diri kita. Kata Allah tadi surat Al-A'raf. Sangat mustahil sama mustahilnya seperti memasukkan gajah, unta
ke dalam lubang jarum. Itu. Dengan sholat, puasa, zikir, ibadahmu. Berapapun hasil ibadahmu, dibagi dirimu, hasilnya syirik. Coba kosongkan. Berapapun ibadahmu, walaupun satu, dibagi sebiji jarah, dibagi 0. Matikan kamu, fanakan. Kembalikan sifat Allah pada Allah. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutaklif, la maujud. Maka hasilnya tak terhingga. Itulah kenapa banyak makhluk yang amalnya sebiji jarah selamat. Tapi banyak makhluk ibadahnya banyak kayak Barsiso, Balamin, Baura. Celaka. Karena ibadah dibagi dirinya syirik. Itulah yang harus dipahami dari awal. Maka itulah Allah menyindir. Sangat mustahil orang semacam itu kata Allah. Seumpama unta masuk ke lubang jarum. Jalan kepada Allah dengan diri kita itu seperti itu. Jalan kembali pada Allah dengan cara kita itu seperti itu. Hanya yang tahu Allah hanya Allah. Yang bisa ingat pada Allah hanya Allah. Yang bisa menyembah Allah hanya Allah. Disitulah kita tidak boleh mengaku-ngaku sifat Allah yang bukan sifat kita. Ya. Nah, beruntunglah Allah mengatakan di sini adalah fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Allah berkata yusrun bukan sahlun. Artinya apa? Kita bisa melakukannya. Karena untuk diam itu bisa. Diam dalam paham. Semua ya. Kalau sekarang ayo diam dalam paham itu bukan tidak kerja, bukan tidak ke sawah, bukan tidak berkebun, bukan tidak mencari ilmu. Carilah. Tapi ilmu itu adalah hadirkan sifat Allah ilmu itu. Kaya itu hadirkan sifat kaya. Nah, bagaimana cara menghadirkan sifat kaya? Jangan merasa miskin. Karena hukum tarik menarik itu. Kamu merasa miskin yang datang miskin. Kamu merasa susah yang datang susah. Ingat itu. Karena Allah anna inna dhanni abdi bi. Inilah dasarnya manusia. Manusia bahkan bisa menciptakan jin, setan. Manusia itu. Bahkan manusia bisa menjadikan makanan itu racun. Itu hebatnya kamu. Karena kamu bukan kamu. Tadi semua. Maka disinilah bagaimana kita menyadari, menghadirkan. Da'aya da'u itu doa itu bukan meminta. Da'aya da'u menghadirkan dia. Tadi semua. Ya. Itu saja barangkali sahabat. Karena barangkali cukuplah dari Abah. Di semua. Ya. Jadi mohon maaf sahabat. Jadi Abah menyampaikan ini kenapa? Karena Abah ini berkeliling dunia. Justru Abah menyaksikan kita sedang menderita hari ini. Bahkan Abah sedih menyaksikan justru para kiai-kiai itu seperti tidak bertuhan. Semua ya sibuk yang di PBN urus tambang, urusnya duit. Ya. Bukan tidak punya duit, bukan tidak boleh punya harta. Justru kita harus kaya, tapi dengan cara yang benar. Tadi semua, ya. Mari kita luruskan, sayangi umat. Yang tadi, setelah mengeringnya kesadaran, akan muncul apa kata Nabi? Duhon. Duhon itu apa? Kabut. Maka Ebit bikin lagu. Kabut. Mengajakkah engkau menyelimuti pikiranku pekat. Akhirnya apa? Manusia ini sekarang ini tergeret. Roda zaman menggilas kita. Terseret, tertatih-tatih. Hari ini orang Islam. Bahkan yang di agama pun sampai Al-Quran dikorupsi. Karena dia salah dalam prinsip. Hari semua. Bikin pondok cari duit. Bikin pondok cari duit. Cari duit. Dan Allah SWT mengatakan. Wa mal hayatud dunya illa laibun walahun. Lahun. Laha ujungnya. Selama kamu gak kenal Allah, pasti makhluk ujungnya. Walaupun masjid, makhluk ujungnya. Walaupun manakiban, makhluk ujungnya. Walaupun muludan, makhluk ujungnya. Kalau kamu gak ngerti. Dan selama masih mengaku sifat Allah. Maka tadi, setelah Ya'juj Ma'juj, akhirnya yang dilihat Juj terus tadi. Setelah Ya'juj muncul apa? Dajjal. Nah itu. Dajjal. Dajjal itu apa? Bukan orangnya matanya satu di sini.
tapi otaknya hanya satu pandangan kepada apa yang disenangi oleh hawa nafsunya. Dan tidak memandang kesempurnaan Allah Jalal, Qahar, Jamal, Kamal. Dia hanya dia yang disebut baik, apa sesuai dengan hawa nafsu. Yang disebut berkah, apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Yang disebut menang, apa yang sesuai dengan hawa nafsu. Itulah Dajjal. Bukan matanya satu. Ya. Bisa jadi matanya dua sama. Dari semua. Karena di sini ada tulisan kafaro, bukan syakaro. Kenapa nggak ada tulisan syakaro? Karena dia belum bertemu dengan shin. Setelah jadi Dajjal, barulah di situ. Itulah kasih Tuhan. Setelah Dajjal, dia akan ketemu dengan Imam Mahdi. Setelah dia hanya pandangan airnya nyemplung air tadi, mencari guru-guru rohani Imam Mahdi. Setelah ketemu Imam Mahdi, dia ketemu Isa. Akan muncullah, oh ternyata pada saat aku susah itu, aku tuh senang diberi, itu Isa tuh. Mulailah belajar menyayangi, memberi, itu Isa. Bukan Isanya lahir. Ini lagi orang Islam. Sampai mampus nunggu Nabi Isa lahir. Karena kamu nggak ngerti tadi. Perumpamaan Allah. Tadi semua. Ya, tapi sifat kasih sayangnya Isa yang harus kamu hadirkan. Barulah kamu itu akan kiam, bangkit. Nah, sekarang Abah melihat bahwa Indonesia ini sedang ada fase Dajjal. Fase Dajjal sudah lewat ya, wa maju, baik dan buruk, salah dan benar, masih ada di situ sebagian, tapi sudah sebagian masuk fase Dajjal. Yang selalu dilihat adalah apa yang cocok buat nafsunya. Dajjal itu. Maka akan terpuruk alam, nanti akan banyak musibah. Nah, inilah manusia akan balik sadar. Kiam. Kiamat, kiam, bangkit. Kiamat. Maka kata Abah, kalau kiamat yang katakan Nabi 1500 tahun, nih iris kuping Abah. Kalau nanti 30 tahun lagi, nih 1447. Berarti hanya 30 tahun kurang lebih. Karena kata Mu'ad bin Jabal 1473, ada Anas bin Malik 1477, artinya tinggal belasan tahun. Dan itu akan lewat. Bahkan akan lewat 1 juta tahun, 1 miliar tahun, 1 triliun tahun. Karena ini Tuhan sudah tajalli. Ini sudah masa Tuhan dari awal ingin dikenali, ingin wujud. Udah wujud. Jangankan Tuhan, istri saya bikin lukisan butut waktu SMP, sekarang digantung. Ini karyaku loh. Ini ohnya manusia. Masa karyaku akan aku acak-acak? Hanya aku teruskan reposisi supaya mereka bahagia. Hancurkan sini karena sudah nggak seimbang. Itu doang. Matikan manusia karena tadi sudah 80 tahun ya, burungnya udah lemah, perutnya udah ini, jalan-jalan udah nggak kuat, mata udah lamur, udah waktu ganti casing. Cuma itu doang. Ya Allah. Mudah-mudahan bisa dipahami, sehat semua ya. Apa yang Abah sampaikan tanggung jawab Abah semua, insya Allah dengan penuh keyakinan, isbatul yakin tadi semua. Karena kalau tidak demikian makhluk tidak berubah. Ayo waktunya berubah, waktunya bahagia tadi semua. Ya, jangan baca one day one judge, apa dampaknya? Tadi, bukan itu, di situ letaknya. Bukan di situ letaknya. Bukan Allah sholat 20 rakaat, 100 rakaat, pikir 3 jam, 3 hari 3 malam. Bukan di situ letaknya. Selama nyandar pada kamu, jangankan 3 hari 3 malam, 1 triliun tahun pun, kalau kamu yang buat, kata Allah, sama seperti memasukkan unta pada lubang jarum. Nah, inilah tauhid ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan abdi zalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum
وأتوب إليه توبة عبد ظالم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya rijalul gaib. Assalamualaikum ya mithahul gaib. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani. Assalamualaikum Sayyidina wa Mursidina Syekh Sahibul Wafat. Bismillahi nuri nuru nurullah nurul rabbi bihaqqin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Nusantara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah. Pada malam hari ini adalah kita bisa kembali mengaji bersama, adalah untuk kita sama-sama belajar, untuk kita sama-sama memahami, ya walaupun sedikit terlambat karena Abah ada tamu, ada dari Kalimantan Timur. Kita barusan pergi makan dulu dan Abah pun masih menggunakan pakaian santai, ya begitu sampai ke rumah karena ada banyak WA yang sampai, Abah live atau enggak, ya maka tetap sahabat, kita belajar istiqomah. Apapun yang terjadi, berapa menit pun yang kita lakukan, adalah istiqomah itu adalah penting. Al istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Maka oleh karena itu adalah istiqomah mudawamah dalam segala perkara. Maka tentukan waktu tertentu, maka Abah sudah menentukan sebenarnya setiap jam 6 pagi dan setiap jam 8 pagi. Dan sekaligus juga mungkin pemberitahuan bahwa insya Allah nanti di Majlis Dzikir Nurul Hikam kita akan bikin camp ruhani namanya. Camp ruhani karena kita alhamdulillah sudah punya fasilitas lahan kurang lebih 1 hektar di sini. Kemudian juga kita sudah punya majlis, kita juga punya mes, ya ada 15 kamar. Demikian pula juga dengan armada yang kita akan siapkan adalah nanti adalah kita ada travel ya untuk kendaraannya dimulai dari Hi-S Premio yang sudah luxury ya. Nah, itu ada juga Velfire, ada juga Alphard, ada juga juga ada Pajero ya, ada Expander ya.
termasuk juga sudah kita lengkapi fasilitasnya adalah ambulan ya. Dan untuk lingkungannya kita sudah buat juga ada jogging track ya. Ada kolam renang yang sekaligus untuk mandi tobat ya. Ada ruang-ruang untuk khalwat di sini. Tadi semua ya. Nah, adapun kamar yang bisa digunakan ada 15 kamar. Insyaallah ber-AC semua ya. Maka inilah barangkali nanti karena ada pertanyaan dari teman-teman dan para kru daripada Majelis Dzikir Nurul Hikam menyiapkan itu. Ya tentu ya kita tidak bukan biaya ya. Namanya adalah untuk keperluan panjenengan sendiri. Nanti termasuk adalah biaya penjemputan ya, silakan ya, nanti ada, Abah tidak ikut campur, cuma Abah disuruh untuk menyampaikan saja bahwa ada 15 kamar yang bisa kita gunakan. Ada 8 kamar yang digunakan untuk khalwat ya. Ada kolam renang untuk Riyadho ya, tetapi siang untuk kegiatan siang bisa mancing, ada 5 kolam yang kita ada, ikan gurame, ikan mas, ikan nila ya. Artinya ada dapur umum ya. Kemudian juga ada rumah joglo, ada rumah kayu dan lain sebagainya. Intinya pada sahabat-sahabat yang pada saat hari libur ingin berkumpul bersama keluarga, malamnya adalah kita diskusi, adalah secara pribadi, adalah silahkan. Tapi nanti itu barangkali sudah, kalau seandainya nanti kru dari MDNH Abah Setu adalah sudah menyampaikan. Cuma ini sebagai prolog saja dulu. Jadi kita ada silakan, ada kegiatan 3 hari, 5 hari sampai 1 minggu adalah bisa di sini. Ada kantinnya kita siapkan, sarapan pagi apa semua. Tapi nanti ada biayanya adalah nanti biarkan mereka yang mengatur, sesuaikan dengan kebutuhan setiap orang ya sahabat. Tadi sebab kenapa kita demikian? Karena masalahnya adalah terlalu banyaknya tamu yang tidak terkontrol ya. Maka nanti kita akan batasi supaya persoalannya juga bisa dihadapi. Yang mau termasuk adalah kursus bagaimana, bukan kursus lah sebetulnya, pendalaman kuantum ya, kuantum jam ya, adalah juga bisa kita lakukan. Tapi intinya adalah untuk rileks keluarga. Insya Allah bisa fasilitasnya tadi ya. Kita juga sudah punya fasilitas untuk segalanya udah ada ya. Itu saja barangkali Abah mewakili teman-teman dari kru MDNH online ya. Dan kru MDNH Camp Ruhani ya. Ini bagi sahabat siapa saja yang ingin menempatkan ketenangan jiwa ya. Dan ada beberapa ijazah daripada zikir, sholawat dan lain sebagainya. Itu insya Allah nanti akan, barangkali nanti ada website khusus yang akan disampaikan ya. Pada malam hari ini sahabat, Abah akan menjawab dari beberapa persoalan yang disampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang Abah sudah tulis adalah tentang masalah dalam hidup tadi semua ya. Sesungguhnya itulah Abah sudah bahas, sesungguhnya kalau kita mengerti tentang masalah itu muncul karena kita wujud ya. Masalah itu muncul karena adalah kita terlalu melekat dengan ego kita. Dan disinilah kenapa adalah konsep tauhid mengajarkan kepada kita adalah belajar memfanakan diri. Bagaimana diajarkan dalam belajar memfanakan, ada 4 tingkatan fana. Ya, baik fana secara syariat adalah fana fi sifat, fana fil af'al, fana fil asma, dan fana fi zat. Tadi semua. Dan semuanya ada tingkatannya masing-masing. Ya. Nah, jadi persoalan itu muncul sahabat tadi. Dari awal pun sebenarnya, maka kenapa Allah berfirman di dalam Al-Quran adalah di dalam surat At-Taubat ya. Allah menyampaikan tentang manusia yang tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah itu, bahkan saking mustahilnya orang tersebut masuk surga,
Seumpama kata Allah unta yang masuk ke dalam lubang jarum. Tadi semua. Nah disinilah kenapa kita harus bertauhid. Selama yang kamu itu ada, yang ada itu kamu, maka kembali kepada Allah itu mustahil. Karena tadi Allah itu adalah memiliki sifat yang berseberangan dengan sifat kita makhluk. Jadi impatnya sifat yang makhluk itu adalah berada pada sifat yang mustahil kepada Allah. Dan sifat yang wajib kepada Allah mustahil ada pada makhluk. Nah itu tadi. Seperti hidup. Hidup itu mustahil pada makhluk. Dan karena sifat itu milik Allah. Wujud. Si wujud itu mutlak milik Allah, mustahil pada makhluk sebetulnya. Maka sebenarnya di situ ada pandangan wahdatul syuhud, ada pandangan wahdatul wujud. Wahdatul syuhud adalah melihat segala makhluk, tapi hati tembus kepada yang menciptakan. Itu wahdatul syuhud. Tadi. Tapi wahdatul wujud juga tidak salah pada saat dia sudah makom musyahadah, pada saat dia sudah sampai hilangnya diri. Tetapi itu adalah tidak mudah, sahabat ya. Jadi sekali lagi, masalah itu seperti air keruh, Abah bilang tadi. Maka orang yang pada saat punya masalah itu menjadikan persoalan kepada dia, maka masalah itu semakin besar. Semakin kita mengeluhkan masalah itu semakin besar, dikeluhkan lagi semakin besar. Terus akan meningkat. Maka disinilah masalah itu seperti air keruh. Air keruh pada saat diaduk terus, ya, diucek-ucek, masalahnya disampaikan terus, maka masalah itu tidak pernah akan menamper. Maka seharusnya masalah itu diajarkan oleh ulama, termasuk oleh Imam Ghazali adalah mendiamkan. Adalah biarkan air keruh itu, maka dia akan jernih. Tadi semua ya. Inilah yang harus kita mengerti. Apalagi kalau sudah mengerti, ternyata masalah itu adalah ada satu masalah, ada dua solusi dari Allah. Inilah dalam tafsir yang Abah sudah ajarkan tentang fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Di antara satu masalah ada dua kemudahan. Antara satu problem itu ternyata ada dua hikmah yang sebetulnya di sebalik ujian itu ada kelulusan yang sebetulnya kamu mendapatkan untung kalau kamu mengerti, sahabat. Tetapi sebelum Abah bahas tentang masalah, karena masalah itu hanya dua, sahabat. Satu masalah yang bisa diselesaikan, yang kedua masalah yang tidak bisa diselesaikan. Masalah yang bisa diselesaikan, tak usah kamu pusing, karena masalah itu pasti bisa diselesaikan, hanya masalah waktu. Jadi masalah itu yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan. Yang pertama adalah masalah yang bisa diselesaikan, kamu nggak usah dipikirin. Karena masalah itu akan selesai pada waktunya. Nah, sementara masalah yang tidak bisa diselesaikan, apalagi ngapain kamu pikirin? Karena juga kalau kamu pun pikir, nah disinilah manusia kadang-kadang terjebak pada masalah dan dia ada pada masalah itu, akhirnya padahal masalah itu tidak bisa diselesaikan. Maka biarkan. Jadi akhirnya kesimpulannya tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah. Hanya karena masalah itu ada yang bisa diselesaikan, akan selesai dengan sendirinya tanpa diselesaikan. Yang kedua adalah masalah yang tidak bisa diselesaikan, tidak akan selesai walaupun kamu kayak apapun berusahanya. Maka itulah yang harusnya bersesungguhnya tiada masalah. Artinya bahwa marilah kita nikmati, sahabat, tentang masalah ini. Maka itulah kenapa masalah tidak boleh dikeluhkan. Nanti kita akan bahas dari surat Al-Insyirah, dari semua ya. Dan masalah manusia hari ini adalah ekonomi. Inilah surat Al-Insyirah juga sama. Surat Al-Insyirah ini asbabun nuzulnya turun karena tadi menurut Ibnu Abbas adalah karena baginda Nabi menyampaikan karena adalah tadi banyaknya hinaan dari orang-orang adalah non-muslim saat itu adalah menghina Islam yang miskin. Dan Abah melihat hari ini kembali Islam miskin di mana-mana dari semua ya. Disinilah cara pandang yang Islam yang sudah tadi pertama salah kaprah. Dia masih berpegang kepada kaul-kaul ulama yang hidup 1000 tahun yang lalu, sementara dia hidup di zaman ini. Padahal kaul ulama itu bukan Quran. Jadi kaul ulama itu adalah hanyalah merupakan ro'yu yang datang pada dia, yang datang dari Allah kepada dia, disesuaikan dengan keadaan zaman. Ada zaman, ada setiap zaman ada orangnya, dan setiap orang ada zamannya. Maka disinilah
orang Islam hari ini tidak mau move on dari masalah-masalah itu. Padahal tentu saja persoalan adalah 500 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Tingkat ujian 500 tahun yang lalu berbeda dengan hari ini. Maka bagaimana mungkin kau akan menyelesaikan persoalanmu yang hari ini dengan pandangan para ulama 500 tahun yang lalu? Ini kebodohan. Maka disitulah selalu dikatakan, ikutlah ulama yang sejaman. Karena hanya ulama yang sejaman, karena mereka mengerti persoalan yang ada di zamanmu itu. Ini sahabat yang harus dipahami. Silakan kalau kamu masih pegang di situ, kamu tidak akan pernah selesai urusan hidupmu. Dan tetap akan melarat. Maaf, ini Abah terus terang katakan. Hari ini kemiskinan orang Islam itu disebabkan karena dia tidak mau move on. Dia berpegang kepada pandangan kaul-kaul, padahal itu adalah. Padahal Abah sudah sampaikan. Sekelas Imam Syafi'i sendiri. Bagaimana mereka itu Imam Hanafi, Imam Maliki adalah mereka mengikut gurunya. Tapi kemudian sehebat-hebatnya Imam Syafi'i menghafalkan Al-Muwatta'nya Imam Malik. Satu saat Imam Malik, Imam Syafi'i justru adalah berseberangan dengan Imam Malik. Itulah karena beda zaman. Bukan Imam Syafi'i adalah suul adab kepada Imam Malik. Tentu persoalan yang dihadapi Imam Syafi'i berbeda dengan apa yang dihadapi Imam Malik. Apa yang dihadapi Imam Maliki berbeda dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Karena dua-duanya murid Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi Imam Syafi'i berguru kepada Imam Maliki. Tapi berseberangan dalam urusan rizki, berseberangan. Dalam urusan beberapa hal, berseberangan. Dalam urusan najis, beberapa hal, berseberangan. Tadi semua, termasuk ukuran kulah Imam Syafi'i dan Imam Maliki pun berseberangan. Inilah sebabnya bukan karena mereka suul adab sebenarnya. Dan demikian pula sebenarnya yang terjadi kepada ulama-ulama setelah Imam Syafi'i. Termasuk Imam Hambali. Apakah Imam Hambali itu ada suul adab? Tidak. Inilah sahabat yang harus dipahami. Karena ternyata bergilirnya waktu persoalan berbeda. Tentu persoalannya, menangannya berbeda. Kalian hidup di zaman ini. Sekian puluh tahun. Maka kalian bisa menyaksikan bagaimana perubahan. Karena memang makhluk itu tagoyur. Sifat makhluk pun tagoyur. Ingat itu, berubah. Alamnya juga berubah. Kalian bisa menyaksikan kendaraannya berubah. Tadi semuanya. Semuanya berubah. Tapi kalian berpegang kepada kaul-kaul ulama yang 1000 tahun yang lalu. 700 tahun yang lalu. Ini adalah sebuah kemuskilan yang sangat bodoh itu sebetulnya. Karena mereka sendiri kamu saksikan. Maka kata Abah, kalau Imam Syafi'i hari ini ada, itu sudah kaul kodim yang ke-1000 barangkali. Dan itu bisa kamu saksikan bagaimana pandangan Imam Ghazali. Imam Ghazali puluhan kitab yang Abah sudah aji dari Imam Ghazali. Beliau pun berpindah-pindah pandangan. Kenapa? Karena setiap zaman itu pandangan manusia akan berbeda. Sesuai dengan keadaan ayat-ayat kauniyah. Nah inilah yang kita orang Islam sekarang ketinggalan. Kenapa Islam jadi jongos? Kenapa Islam jadi miskin? Kenapa Suriah hancur? Kenapa Irak hancur? Kenapa Afghanistan hancur? Sebentar lagi tunggu. Timur Tengah. Setelah habis minyaknya mereka pun akan hancur. Akan kembali jadi tukang angon. Nah inilah yang harus dipahami oleh kalian. Ya. Maka mari move on, move on, move on, move on. Tadi semua ya. Karena persoalan tiap zaman berbeda. Maka itu tadi dikatakan orang bijak. Setiap zaman ada orangnya. Setiap orang ada zamannya.